kita lanjut lagi selanjutnya membahas bisnis kuliner itu menyenangkan barengan Mas Ardian. Mas Ardian, kita lanjut lagi ya. Boleh sekali. Oke, tadi ngomongin soal bisnis kuliner itu untungnya sedikit, resikonya banyak. Nah, mungkin untungnya sedikit. Nah, kenapa untung sedikit tapi bisa menjadi owner seperti sekarang, Iya, Mas Ardian? itu dia. Kita Nah. memang tadi kasihnya masih kita putus ya biar jadi penasaran. Iya dong. Jadi sebenarnya gini, Benar-benar. untungnya dikit, resikonya ada. Semua bisnis pasti ada. Oke. Resiko itu cuma bagi saya yang paling menyenangkan dari bisnis ini adalah ketika nanti kita sudah bisa ibarat pondasinya kuat dan Oke. benar-benar kita sudah dapat pasarnya, kita dapat pelanggan, itu yang menyenangkan, Mas. Kenapa? Karena untuk yang lain mungkin seperti baju atau kebutuhan yang tidak pokok itu orang bisa belinya setahun sekali, 3 bulan sekali dan tidak harus di tempat yang sama. Oke. Tapi kalau makanan itu kalau orang sudah cocok itu biasanya akan mengikat dan mereka akan bisa datang lagi. Apalagi menyangkut yang di awal, kalau kita punya ciri khas orang tidak akan bisa tergantikan dengan yang lain kan. Betul, Gitu. betul. Itu asiknya. Jadi yang paling susah memang bagaimana kita menciptakan pasar itu di awal. Di awal. Tapi kalau sudah dapat pasarnya ya menurut saya itu sangat menyenangkan. Oke, perjuangannya mendapatkan satu nama di pasar itu ya, cuma satu itu ya di Yes. pasaran itu. Jadi yang bisa dikatakan spesialnya, mungkin itu di sana spesialnya goreng, mie Ya, rebus betul. gitu kan. Nah, lalu resiko-resiko yang bisa terjadi itu apa aja sih Mas? Mungkin kalau sekarang kan yang kita tahu paling parah nih pandemi gitu. Iya, Nah, betul. selain itu mungkin di ranah keseharian yang tanpa pandemi aja itu kan pasti ada apa aja tuh Mas resiko yang mungkin terjadi. Oke, resiko sebenarnya banyak ya. Bahkan saya ngomong ke beberapa orang, zaman sekarang itu zaman yang paling susah ditebak. Kita nggak tahu Iya, apa yang akan terjadi di depan gitu ya. Harga juga bisa fluktuatifnya gila gitu kan. Tapi yang paling resiko yang paling bisa dihindari sebenarnya kalau kita mau belajar dulu aja, Mas. Kita bisa tidak seperti orang-orang dulu. Kalau orang-orang dulu menurut saya, bapak saya dan kakek saya dulu orang yang berani pasti sukses. Oke. Tapi sekarang menurut saya tidak cuma berani, tapi kita harus punya modal ilmu, kita bisa Oke. belajar. Dan media belajar kan banyak nih Mas ya. Benar-benar. YouTube, TikTok, bahkan TikTok bisa jadi media belajar, Betul. bukan cuma joget gitu. Iya benar-benar ada ilmu juga gitu. Atau kita ngobrol dengan orang yang sudah memulai, sehingga meminimalis resiko. Resiko paling besar ya nggak laku kan? Oh, iya sih, benar. Resiko yang Tidak. paling besar, yang kedua adalah tidak dikenal. Itu Tidak mungkin dikenal. bisa laku tapi tidak dikenal, atau tidak dikenal tapi laku. Tapi menurut saya dua-duanya ini yang paling parah. Oke. Makanya PR terbesar untuk pengusaha kuliner yang mau memulai atau yang sudah memulai adalah sebenarnya branding. Bagaimana kita dikenal oleh masyarakat dan semakin dikenal gitu. Menariknya nih kalau di tahun 2022 kan mulai percaya boleh nggak nih? Gimana? Kadang nih ada yang sedikit nakal brandingnya tuh pakai yang apa namanya doa-doa gitu, Wah. pakai dukun gitu. Lambaran ya? Lambaran ya, benar. Ini gimana fenomena kayak gini menanggapinya Mas Ardian selaku bisnismen kuliner? Oke, saya luruskan dulu kalau di Denmark Muramen tidak ada. Oh iya. Jadi iya. nanti kalau makan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, oke, aman. Itu pasti. Tapi mengenai itu sebenarnya kita hidup di tanah Jawa menurut saya pasti ada. Oke. Cuman ini sekali lagi masukan untuk semua pelaku bisnis, jangan pernah terfokus dengan hal-hal yang seperti itu. Nanti dikit-dikit gini, wah hari ini sepi ya, wah ada yang ngelempari, Nah itu wah loh. hari ini sepi ya, sebelah nggak suka. Menurut saya itulah tantangan bagi kita orang yang sudah modern tapi masih hidup di tanah Jawa. Sehingga saran saya kepada semua orang mau yang percaya atau tidak, jangan pernah terfokus dengan masalah yang ada, tapi Oke. fokuslah dengan jalan keluarnya. Saya pernah baca satu quote yang bagus Wah, banget bahwa gimana nih? kalau setiap masalah yang datang itu sebenarnya datang sepaket dengan jalan keluarnya. Oh, dengan solusinya. Iya, tapi kadang Oke. kita kan lupa paketannya. Gitu. benar, Kita benar. nggak ambil paketan jalan keluarnya, kita fokusnya ke situ. Iya. Dan paling memang aku paling nggak bisa ngasih solusi ke orang yang kalau sudah nyangkut, Mas tempat saya sepi karena dilempari tanah kuburan lah. Terus saya harus gimana? Oh, iya, tanah kuburan. Saya kan juga Gimana tidak ini? Sekali lagi saran saya jangan pernah fokus dengan hal-hal yang istilahnya mistis. Oke. Kalau memang gagal, mending evaluasi dari dalamnya, mungkin produknya, mungkin fasilitas, mungkin pelayanan. Mending gitu sih daripada kita fokus ke hal-hal yang itu. Tapi berarti benar kalau dari realitanya Mas Ardian nggak pernah ya nemuin kayak gitu ya? Sebenarnya pernah yang sampai real pun ada, Mas. Oh, ada. Ada kembang yang benar-benar. Oh. Tapi sekali lagi karena saya nggak mau fokus ke situ,
sehingga saya tidak pernah terlalu menyampaikan itu terlalu dalam dan jadikan alasan kalau saya gagal. Oh, kita sudah datangkan paranormal di samping saya. Siap. Bukan kameramen. Dikuatin doa aja ya. Dikuatin doa ya. Karena malam Jumat segmennya. Iya. Oke. Jadi memang mau nggak percaya tapi ada di 2022 kayak gitu. Tapi memang harus fokus aja ke produknya ya. Produknya, dan kita mending yang fokus ke yang lain ya. Nah, tips and tricks nih mungkin dari Mas Ardian yang ingin seperti Mas Ardian dari awal, dari susah, dari menjadi pegawai akhirnya jadi CEO, tapi kan stay terus di kuliner. Mungkin salah satu yang ada ingin baru memulai ya bisnis kuliner tuh tips-tips and tricksnya apa aja sih pemula? Oke. Gitu. Untuk pemula, paling sering saya ngomong adalah cari dulu kekuatan yang ada di bisnis kamu. Kekuatan itu bisa yang pertama mungkin dari produk, karena yang kita jual makanan. Mau nggak mau, kita harus perkuat di produknya dulu. Itu yang penting, sehingga saran pertama, perkuat di produknya, perkuat di rasanya, dan cari ciri khasnya. Setelah itu, baru hal yang lain. Hal lain itu sekarang juga sangat penting sih Mas, menurut saya. Tim pendukung ya, seperti ada yang megang media sosialnya, lalu yang memikirkan kemasannya, atau mungkin kalau kita dalam bentuk kedai restoran ya platingnya seperti apa, itu cukup menarik. Dan itu sekarang perlu diperhatikan. Kalau zaman dulu memang kalau orang ngomong yang penting produknya enak, aman. Tapi menurut saya sekarang poin pertama penting, tapi tetap poin pendukung itu juga mulai dipikirkan. Itu aja sih. Jadi kalau bagi siapapun yang mau mulai bisnis kuliner, coba dulu ciptakan produk yang menurut kamu paling kuasai dan kamu punya ciri khas. Pelajaran yang lain, ilmu yang lain, sistem atau teori yang lain kamu bisa belajar dari orang yang sudah memulai, atau kamu bisa belajar dari YouTube dan sebagainya. Gitu. Bisa dirasikan ya banyak hal ya. Betul. Nah kalau saya melihat nih pernah baca bisnis yang paling sukses itu adalah bisnis dengan kejujuran. Nah ini adalah dari pengalaman Mas Ardian nih, bisa nggak sih deskripsinya kejujuran dalam berbisnis? Nah ini kan juga kalau yang pemula supaya natural alami produk yang diciptakannya dan itu benar-benar jujur. Jadi kejujuran dalam berbisnis definisi dari Mas Ardian ini gimana sih? Oke, kejujuran pasti banyak ya kalau kita bisa bahas. Tapi kalau kejujuran pertama sebenarnya apa yang kita mungkin posting dalam media sosial, porsinya, warnanya, kelihatan nikmat, seharusnya itu sama seperti ketika orang datang dan beli produk kita. Mau itu dalam bentuk take away atau pre-order atau benar-benar makan di tempat, itu harus sama. Itu kejujuran pertama. Jangan pernah menipu orang ngomong porsinya besar atau waktu di foto dan video kelihatan banyak, tapi waktu datang, waduh kok beda sekali. Yang kedua, kejujuran yang ada ya pasti ketika kita memberikan promo-promo yang lebih jujur ke pembeli. Jadi gini Mas, kalau menurut saya banyak promo-promo yang menjebak dan itu menurut saya malah jadi bumerang gitu loh. Kalau memang beli satu gratis satu, ya udah gratisnya harusnya sesuai dong. Iya sih. Jangan di bawahnya nanti ternyata gratisnya cuma dan ketentuan gitu. air mineral, teh gitu kan. Bener. Tapi kan mau nggak mau orang yang sudah masuk ke rumah makannya kan mau nggak mau tetap beli. Gitu. Jadi ini kejujuran kedua sebagai pengusaha, ketika bikin promo, bikinlah promo yang benar-benar transparansi, yang tidak menjebak. Kalau perlu malah jangan terlalu banyak gimmick atau terlalu banyak syarat. Itu yang akan bikin orang juga, oh ternyata ini promonya real gitu ya. Ya itu aja sih Pak. Satunya mengenai produk, yang kedua mengenai promo. Wah, tapi masuk sih Mas. Ini emang benar nggak sih? Iya, ngeselin. Gitu ya. Apa satu beli satu gratis satu, tapi satunya es teh. Iya, mending kan kalau di bawah persyaratan tertentu tapi baru disampaikan gitu ya. Parah ya Mas ya. Jadi itu termasuk dalam kejujuran untuk berbisnis ya. Menurut saya itu penting sekali. Nah, di segmen terakhir mungkin atau di obrolan terakhir di segmen Pro 2 Ruang Kreativitas ini Mas Ardian, bisnis kuliner untuk menyenangkan, ada nggak sih saran-saran ataupun tips and trick gitu ya? Dan juga yang beda ada, tadi kan tips and tricknya udah ya? Ini mungkin ada lagi mungkin tambahan saran-saran dan juga closing statement dari Mas Ardian, silahkan. Oke, terima kasih untuk waktunya pastinya untuk semua yang terutama karena tadi disampaikan adalah lebih banyak kaum muda ya di sini ya. Menurut saya secara garis besar saya punya prinsip, kalau orang yang berani berbisnis itu yang pertama pasti rugi, berani untung. Karena bagi saya kerugian itu bisa dialami dan pasti dialami dalam bentuk waktu, mungkin modal pertama dan sebagainya. Tapi keuntungan, untung kesuksesan itu hanya bagi orang yang berani. Jadi kalau kalian mau memulai bisnis kuliner, yang perlu dilatih sangat perlu dilatih adalah keberanian.
keberanian itu nggak bisa muncul Mas, harus dilatih. Keberanian. Dan keberanian itu bisa dilatih ketika kita di posisi atau di lingkungan yang mendukung. Seperti saya, kali ini saya juga ada di lingkungan di teman-teman UMPSR, saya juga ada di lingkungan teman-teman yang lain yang juga punya semangat yang sama. Itu sangat membantu. Jadi jangan berharap punya bisnis kalau ketemu orang-orang yang masih mikirnya ngapain bisnis. Kalian tidak akan pernah punya bisnis. Berani dulu. Itu yang pertama, dan mungkin yang terakhir adalah yang memang masih sama. Temukan yang kamu suka dulu, kuasai yang kamu suka. Karena yang menurut saya yang kamu suka dan kamu kuasai itu akan jadi masterpiece-mu kawan. Itu. Oke, dan juga saya ganti malam hari ini didampingi oleh teman-teman BSM ya, ada Mas Bitoyon di belakang saya fokus untuk memegangi kamera. Kenapa Mas kameranya Mas? Butuh dikancani. Iya Mas. Dan itu tadi saya ya, bisnis kuliner itu menyenangkan dari Mas Ardian Bagus selaku owner ya dari Dan Bagus Steak dan juga Muramen. Jadi berani dulu aja untuk memulai bisnis kuliner kamu. Iya. Terima kasih Mas Ardian. Sama-sama. Waktunya Nanti bisa mampir. Bisa. Atau via IG dulu. Terdekat nih, terdekat dari rumah saya itu Nusukan. Thank you. Di Google Map ada Di semua. IG ada ya? Di IG juga Oke, ada. di IG bisa kamu cari ya. Saya lihat itu sama namanya ya. Dan bagus _produk. Ya, oke. Dan kamu juga bisa tanya-tanya dengan Mas Ardian, IG-nya di mana Mas Ardian? Kalau IG pribadi, IG IG pribadinya Agenda Mas Bagus. Agenda Mas Bagus. Tapi kalau untuk bisnisnya Bagus _produk atau muramen.id. Kalau mau tanya-tanya soal bisnis boleh ya? Boleh sekali, Mas saya Ardian ya? suka ngobrol sih Mas. Oh, gitu. Ini kalau perlu diperpanjang 5 jam bisa kita. Bisa nih, non stop nih, harus Tapi- pakai itu dulu. Iya. Harus pakai Tapi sama obat. nongkrong. Obat. Waduh. Mau pakai obat kan sakit. Gitu. Oke. Terima kasih Mas Ardian ya. Iya, iya, Jadi oke. emang ini kalau misal dipanjangin, wah enak banget sih. Apalagi bisnis kuliner ini sekarang menambah kemana-mana. Saya lihat juga banyak. Tapi emang waktunya sih ya Mas Ardian. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan maaf apabila ada salah kata ya Mas Ardian. Ya. Sama-sama. Oke, selamat malam Mas Ardian. Selamat malam. Alhamdulillah acara obrolan UMKM kreatif sudah berakhir dan berjalan dengan lancar. Ini saatnya kita bersama Mas Ardian dan teman-teman kita pulang. Kita pulang dengan apa Mas? Makan. Oh makan. Lanjut. Dadah. Haus guys, habis siaran haus.